Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbil akhyaril muntajabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana malam-malam Jumat yang lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan malam ini menjadi sesuatu yang paling indah di antara malam-malam dalam satu pekan, yaitu kita mengupayakan semaksimal mungkin dan juga menghidupkan malam ini dengan hal-hal yang positif, yaitu kita bermunajat pada Allah dalam lantunan doa, dalam lantunan munajat, dalam lantunan mujahadah ataupun istighosah, yang mana tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapan-harapan yang juga dibolehkan dalam bahasa agama kita, yaitu kita bermohon pada Allah dengan hajat-hajat yang kita lantunkan. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca doa pada malam hari ini, akan saya bacakan satu di antara sekian banyak apa yang pernah disabdakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala alaihi salam, la yatakallam ahadun bi kalimati hudan wa yu'khadhu biha illa kana lahu mislu ajri man akhadha biha, wa la yatakallam bi kalimati dhalalah wa yu'khadhu biha illa kana alaihi mislu wizri man akhadha biha. Suatu ketika pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memberikan wejangan pada para sahabatnya tentang hal-hal yang seharusnya itu dipilih untuk kemudian dilakukan, yaitu di dalam melakukan suatu perkataan yang kemudian itu harus dikeluarkan untuk diperdengarkan kepada orang lain, itu mempunyai satu efek. Artinya apa? Hal yang mungkin muncul sebagai akibat mendengarkan dari perkataan itu, apakah sesuatu yang baik atau yang buruk, ini menjadi sesuatu yang berdampak pada pelakunya. Artinya, dalam kata lain, Sayyidina Ali itu mau mengatakan, apapun yang diucapkan oleh seseorang yang kemudian didengar oleh orang banyak itu akan punya dampak, baik itu akan baik atau sebaliknya itu tidak baik. Oleh karena itulah makanya setiap kali sebelum melakukan ucapan-ucapan, sebelum mengucapkan sesuatu perkataan, di dalam Islam itu diajarkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian itu juga dilakukan dan juga dipraktekkan oleh para sahabatnya, yaitu memilih apakah yang kemudian dia utarakan itu menjadi sesuatu yang baik untuk orang lain atau tidak. La yatakallam ahadun bi kalimati hudan. Seseorang itu tidak melakukan sesuatu, mengucapkan tentang ucapan yang mengandung satu nilai petunjuk, kebaikan-kebaikan, kemudian nilai kebaikan itu diambil untuk dipraktekkan, maka ketahuilah bahwasanya mislu ajri man akhadha biha, dia itu akan mendapatkan pahala bagi orang yang mau melakukan apa yang dia ucapkan. Ini menjadi sesuatu yang berefek.
Oleh karena itulah makanya Islam mengajarkan apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu itu tularkan kepada orang lain, maka upayakan efek yang ditimbulkan itu akan menjadi sesuatu yang baik. Karena dengan kebaikan itu, orang yang melakukan dan juga mengucapkan itu juga dia akan merasakan seperti pahala yang itu dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan. Jadi dengan kata lain, benar Sayyidina Ali itu mengatakan, setiap yang kau mengajak pada orang lain, setiap kau memberikan pembicaraan yang baik, lalu ada orang lain itu menurut dengan apa yang kamu katakan, lalu kemudian dia itu melakukan apa-apa yang kamu ajarkan pada dia, maka ketahuilah kamu masih di rumah, kamu pun mendapatkan pahala orang itu. Kamu mungkin tidur, tapi ajaranmu masih kemudian dikatakan orang, dipraktikkan orang lain, maka ketahuilah kamu pun tidak kurang mendapatkan pahala dengan apa yang telah kamu ajarkan kepada mereka. Sebaliknya apa? Wala yatakallam bi kalimati dhalalah. Dan tidak sekalipun seseorang itu mengucapkan kata-kata yang di situ ada kesesatan. Kata kesesatan berarti adalah satu simbol dari semua bentuk hal-hal yang tidak baik. Fayu'khadu biha, kemudian ditelan mentah-mentah oleh orang yang mendengarkan, maka ketahuilah illa kana alaihi mislu wizri man akhadha biha, maka yang mengucapkan yang tidak benar itu dia pun juga akan mendapatkan kesalahan dan juga dosa sebagaimana yang dilakukan orang yang menurut dengan dia, yang dia itu ikut apa yang diucapkan oleh orang yang mengatakan yang salah itu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ini ada munasabah perkataannya Sayyidina Ali ini juga dengan perkataannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sama juga man sanna sunnatan sayyatan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Ini saya kira sama persis. Nah oleh karena itulah makanya di dalam Islam itu mengajarkan sedurungi kita bicara, sebelum kita ngomong, maka cobalah jangan-jangan nanti akan terjadi satu hal-hal yang tidak baik dan itu akan terus berlanjut meskipun kita itu mungkin sudah meninggal. Nah oleh karena itulah makanya dengan kesadaran semacam itu yang kita harapkan apa? Yang muncul dari perkataan kita itu sesuatu yang mempunyai nilai, yang kemudian nilai dilakukan oleh orang lain, maka kita pun masih tetap melakukan mendapatkan satu kebaikan karena kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah oleh karena itulah makanya dari sini kita mulai. Artinya hal-hal yang kita ucapkan itu sesuatu yang memang ada nilai dan manfaat, yang mengajak kebaikan orang lain. Kalaupun toh kita mungkin dalam rangka pemecahan sesuatu itu, ketika kita membicarakan tentang sesuatu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana kita itu memang harus dilakukan. Artinya apa? Ya memang pembicaraan bukan dalam rangka itu kaitannya dengan nasrul uyub, tidak, tetapi bagaimana pemecahan terhadap sesuatu. Ya ini masih dalam batas dibolehkan. Tetapi kalau sampai takmim al-uyub, hanya kekurangan orang lain semuanya diceritakan dan sebagainya, sehingga kemudian aib-aib itu dari satu menjadi 2 orang, dari ulang menjadi 3 orang, 3 orang menjadi satu kampung tahu semuanya, sehingga kemudian yang diinginkan itu adalah sebuah kehinaan, maka sebenarnya tanpa terasa kita masuk dalam kategori yatakallam bi kalimati dhalalah. Oleh karena itulah makanya yang kita diajarkan oleh Sayyidina Ali dan juga Rasulullah Muhammad SAW, dan saya kira ini kemudian banyak juga diambil oleh para ulama, mungkin dalam hikam, mungkin dalam Imam Al-Ghazali yang juga itu dengan bahasa beliau sendiri, dengan gubahan bahasa-bahasa beliau itu, saya yakin semuanya bersandar yang paling master ataupun yang paling mendasar itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang kemudian para sahabat turun sampai kita. Kemudian bahasa-bahasa yang sampai ke kita itu sebenarnya punya, kalau dirunut dari bahasa sanad keilmuan itu akan sampai ke sana. Nah, oleh karena itulah makanya dari hal yang semacam ini ada satu teguran dan juga satu tuntunan bagi kita, bagaimana kita diupayakan, kita ngajak pada orang lain, ajaklah sesuatu yang baik. Iya, kalau memang hal-hal yang memang istilahnya itu ya cukup kita saja, ya tidak perlu kemudian harus orang lain itu semuanya dikasih tahu. Yang tidak tahu bagaimana biar tahu, yang tahu itu kemudian itu harus lebih diagitasi lagi untuk bagaimana dia menjadi provokasi, dia melakukan provokasi dan menjadi provokator. Saya kira ini nggak sesuai dengan semangat ini. Oleh karena itu makanya ada ungkapan lain ketika Imam Hasan mengatakan, ya, satu ungkapan bahwasanya mestinya seorang muslim itu dia itu akan melakukan at-tadbir qabla an ya'tiyakan nadam. Artinya apa? Sebelum kamu ada penyesalan dengan apa yang kamu ucapkan, maka mestinya berpikir dulu sebelum kamu itu mau mengucapkan. Apakah hadza bisawab atau hadza fi khata? Apakah hadza fi taqwallah atau hadza fi dhalalah? Hadza fi hudan au hadza fi dhalalah. Ya, yang jadi ukuran apa? Ya, akal kita. Ya kalau sudah seperti ini ini yang sekali kali yang kemudian kita harus waspadai bersama. Oleh karena itulah makanya semakin sering kita saling mengingatkan ini, ya harapannya juga menjadi semakin baik. Jadi kalau kita mengajak orang itu ajaklah mereka dengan sesuatu yang baik. Ya kalau kemudian ada orang mengajak kita dengan sesuatu yang tidak baik, berarti apa? Ya jangan berikan dia kesempatan lebih untuk banyak berlama-lama tentang masalah itu. Ya jangan diberikan kesempatan lebih. Abaikan, jangan dituruti, jangan diikuti, buatlah dia gagal untuk mengajak kita terhadap sesuatu yang tidak baik. Ya ini masalahnya apa? Menggebu-gebu, masalahnya kemudian berlarut-larut, berkepanjangan, kalau perlu dipolitisir dan sebagainya. Itu karena dia itu dapat ruang, dapat kesempatan, kemudian juga dia dapat itu perhatian, kelihatannya disupport. Secara tidak langsung kadang-kadang itu situasi mensupport. Makanya biasanya orang yang semacam ini dia akan merasa gagal kalau ternyata orang yang diajak, yang diprovokasi itu tidak pengaruh apa-apa, jadi cuek aja. Oleh karena itulah makanya dengan cara-cara seperti ini insya Allah kita akan saling bisa mengingatkan dalam hal-hal ya, kalaupun toh mungkin kita yang namanya iseng guyon dan lain sebagainya itu pasti juga berbatas. Itu juga ada hal-hal yang memang ada ruang-ruang yang memang pada saatnya kita itu untuk kebersamaan, cair, suasana dan lain sebagainya. Saya kira boleh-boleh saja. Hanya kemudian ketika hal yang sifatnya prinsip, yang kemudian di situ ada kata-kata hudan, ada kata-kata dhalalah, maka orang yang cerdas pasti dia akan bisa membedakan mana kalimat yang kalimatu hudan ataupun kalimatu dhalalah. Al-Fatihah.